Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Allah taala masih memberikan naungan yang begitu indah kepada kita. Kita dinaungi dengan bulan Ramadan. Kita masih bisa bernafas di dalamnya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap tarikan nafas kita berbekal dengan amal saleh, dengan yang terbaik untuk menghadap kepada Allah kelak. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya sampaikan materi, tentunya saya ingin menyampaikan kepada antum semuanya, saya 18 tahun yang lalu di sini gitu. Saya dari Fakultas Ekonomi, tapi tidak selesai. Alhamdulillah bisa balik lagi ke sini, Masya Allah saya juga. Tapi suasana sudah sangat jauh sekali perbedaannya dengan dulu pas saya masih di sini gitu. Kalau di dalam mungkin masih agak sama, tapi kalau di suasana di luar jalan sana, saya kayak di mana gitu. Dulu kayaknya kosong semua jalan-jalan gitu, Masya Allah. Insya Allah materi kita apa tadi judulnya? Puasa tapi tidak salat. Jadi penekanannya adalah kita harus mengerti tentang bagaimana kedudukan salat di dalam agama kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan insyaallah pada kesempatan kali ini tentang betapa salat itu menempati kedudukan yang sangat istimewa di dalam agama kita. Jadi kita tidak boleh sembarangan terhadap salat ini. Karena waktunya singkat banget gitu. Sebenarnya harusnya 1 jam paling enggak ini dipres. Semoga nanti kita bisa membahas dengan semaksimal mungkin di dalam waktu yang singkat ini. Poin yang pertama yang harus kita ketahui tentang salat adalah bahwasanya salat adalah tiang agama Islam. Salat adalah tiangnya agama Islam. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya bangunan akan berdiri dengan kuat, akan berdiri dengan kokoh ketika tiangnya itu mantap. Ketika satu bangunan kemudian kita dapati tiangnya itu rapuh atau bahkan mungkin ya rapi tapi bentuknya apa? Rapi bentuknya tetapi apa? Secara kekuatan enggak ada. Akan segera apa? Ambruk bangunannya ya. Demikian juga salat ini adalah merupakan amud, merupakan tiang bagi agama yang dianut oleh seorang. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan hadisnya, beliau SAW bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad." Beliau SAW mengatakan ra'sul amril Islam, pokok perkara adalah Islam. Modal kita adalah Islam. Pokoknya inti dari agama kita itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya itu adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan puncak yang paling tinggi dari ajaran kita adalah al-jihad, adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus dihapus dari benak kita
kalau disebutkan jihad kemudian ada bom bunuh diri, harus dihapus. Karena itu bukan dari bagian jihad. Bom bunuh diri itu bukan jihad. Jihad itu maknanya luas. Di antaranya kita adalah berjuang bagaimana belajar Islam, bagaimana menyebarkan Islam, itu yang lebih real, yang lebih nyata. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kedudukan yang pertama dari ibadah salat di dalam agama kita, bahwasanya salat itu apa tadi? Tiangnya agama. Kalau tiangnya ini enggak ada, maka enggak ada pula agama tersebut. Kita lanjutkan yang kedua. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan pengaruhnya sangat besar kepada kepada ibadah-ibadah yang lain. Salat ini merupakan ibadah yang pertama kali dihisab dan yang paling besar pengaruhnya kepada ibadah-ibadah yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat kelak dari amalan-amalannya. Amalan itu kan jumlahnya banyak banget ya. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Demikian juga ada birrul walidain, bakti kepada orang tua, dan juga amalan-amalan yang lain banyak sekali. Ternyata yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab adalah salat. Kemudian Nabi menjelaskan tentang bagaimana pengaruh salat ini terhadap ibadah yang lain. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya baik, maka dia telah mendapatkan keberuntungan dan dia bakal selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat baik, jaminannya ini. Seorang akan mendapatkan keberuntungan dan seorang akan mendapatkan keselamatan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya itu rusak, maka dia akan menjadi orang yang menyesal dan rugi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan fa in taqasa min faridatihi syai'. Ketika dari salat fardunya itu ada yang kurang, dan itu pasti ada dalam salat kita. Kadang-kadang subhanallah ya, kita enggak usah cerita masalah salat tarawih dulu, salat isya saja. Pernah dapati sampingnya antum kemudian pas salat isya itu degluk gitu, pernah? Pernah dapati belum? Apa antum sendiri malahan? Jangan-jangan antum yang di samping saya kemarin gitu. Saya pernah salat di satu masjid yang Masya Allah ramai di Purwokerto. Masjidnya Masya Allah, jamaahnya tarawihnya bisa penuh gitu. Saya belum sampai waktu tarawihnya, pas salat isyanya, di tahiyat terakhir saya dapati samping saya nyenggol badan saya gitu, grek ke saya. Astagfirullah, ini baru salat isya, belum tarawihnya. Tarawihnya gimana nanti? Kenapa sebabnya coba? Sebabnya ngantuk. Ngantuk itu sebabnya apa? Siangnya capek, kemudian pas bukanya full tank. Itu sebab utamanya. Dawet masuk, teh masuk, bakwan 2, tambah nasi bok nanti setelah sholatnya. Itu yang menjadikan orang sudah nggak bisa ngondisikan dirinya ketika sholat gitu. Kata Nabi SAW, jika ada kekurangan pada sholat fardunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'." Ketika didapati salat seorang hamba yang fardunya ada kekurangan, ada kesalahan,
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah apakah hambaku ini punya salat sunnah? Dia punya salat sunnah enggak ini? Fayukmalu biha man taqasa minal faridah. Maka disempurnakan dengan salat ini apa-apa yang kurang di dalam salat fardunya. Ngerti keutamaan dari salat sunnah berarti ya ini ya. Di antaranya untuk apa? Untuk menyempurnakan, untuk menutupi kekurangan yang terjadi di dalam salat fardu. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian semua amal dia tergantung kepada itu. Kepada apa? Salatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika salatnya baik, maka baiklah semua amal ibadahnya. Dan jika salatnya rusak, rusaklah semua amal ibadahnya. Subhanallah, salat yang kita kerjakan setiap harinya 5 waktu ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar. Kalau di dalam tubuh antum itu ada apa namanya? Yang memompa darah namanya apa? Jantung. Kalau di dalam syariat kita namanya al-qalb. Di dalam syariat kita namanya al-qalb. Cuma kalau diterjemahkan aneh, kenapa kok jadi hati gitu? Padahal itu ya jantung. Yang disebutkan oleh Nabi, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Itu maksudnya apa? Jantung. Hati atau kalau jantung, jadi bingung bahasanya ini. Pokoknya itulah yang mompa darah. Kalau yang mompa darah ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Maka yang namanya salat bagi agama kita itu seperti jantung bagi tubuh kita. Ketika jantung ini baik di dalam tubuh kita, semua organ tubuh akan berfungsi dengan baik. Kalau salat baik, maka semua agama ataupun semua ibadah itu akan menjadi baik. Sama posisinya ya. Karena Nabi SAW mengatakan, idza salahat, ketika berbicara tentang jantung, idza salahat salaha sa'iru jasadihi. Kalau jantungnya baik, maka seluruh jasadnya juga akan baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi. Kalau jantungnya rusak, seluruh tubuhnya juga akan rusak. Demikian juga apa tadi? Salat. Salatnya baik, semua ibadah bakal baik. Maka subhanallah, begitu mirip sekali posisi jantung dengan posisi salat, atau salat dengan posisi jantung. Itu mirip sekali pengaruhnya terhadap apa? Yang di sekelilingnya. Kita lanjutkan kedudukan salat yang setelahnya. Yang ketiga, salat merupakan perkara terakhir yang hilang dari manusia. Salat adalah ajaran terakhir yang akan hilang dari manusia. Kalau sekarang didapati ada orang ngaku muslim enggak salat, berarti menunjukkan apa? Sudah di zaman apa? Zaman akhir. Ya betul tidak? Dikatakan bahwasanya salat itu sebagai perkara terakhir yang akan hilang dari tengah manusia. Kok di zaman kita dapati sekarang banyak orang ngaku muslim tetapi apa? Enggak salat gitu. Berarti kan apa? Kita sudah hidup di akhir zaman atau di zaman akhir. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yunqadhanna ural Islam urwatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatan Islam ini akan terlepas seutas demi seutas, sehelai demi sehelai. Kemudian Nabi mengatakan, fakullaman taqadat urwatun
tashabbat an-nas billati taliha wa awwaluha naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia setiap kali terputus ikatan Islam itu, lepas satu bagian ajaran Islam dilupakan, enggak ada yang mau ngerjakan. Kemudian manusia bergantung kepada tali yang setelahnya. Yang pertama kali akan hilang dari tengah masyarakat kaum muslimin adalah hukumnya. Sebagaimana kita mengetahui di zaman kita sekarang ini, negara-negara yang mayoritas kaum muslimin itu sudah enggak lagi berhukum dengan hukum Islam. Yang masih teguh sampai sekarang ini cuma kerajaan Saudi Arabia saja. Enggak ada, yang lainnya enggak ada. Cuma kerajaan Saudi Arabia yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Ini yang pertama kali akan hilang. Kemudian wa akhiruhunna salah, dan yang terakhir akan hilang itu adalah salat. Subhanallah, kadang-kadang aneh gitu. Ngaku muslim ditanya salat, enggak salat, enggak biasa salat gitu. Kemudian ketika ditanya lagi, kepengen mlebu neraka apa surga jane gitu. Jawabannya apa? Surga. Sing mlebu surga KTP-nya tok Mas gitu. KTP-nya soalnya di situ apa? Islam. KTP-nya saja yang masuk surga kemungkinan. Lho jenengan salat be ora gitu ya. Subhanallah. Cuma kadang-kadang yaitu anehnya kita. Seolah-olah kalau sudah Islam, sudah mu'alaf sebagian orang gitu, tadinya non-Islam masuk Islam, sudah kayaknya kunci surga di tangannya gitu. Saya punya teman dulu, teman SMA, sekarang jadi perwira polisi. Saya tanyakan ketika itu, istrinya orang mana? Istrinya dulu teman kita di SMA nanya, ngomong kayak gitu terus. Bukannya dulu itu non-Islam gitu, saya tanya seperti itu. Iya, tapi sekarang sudah masuk Islam. Saya tanyakan, sholat apa enggak? Enggak. Doang sing lanang beura sholat. Astaghfirullahaladzim, sampai tingkatan seperti itu. Bangganya istrinya masuk Islam, mu'alaf gitu. Tapi ketika ditanya sholat apa enggak? Enggak. Loh Islam mau ngapain gitu? Kalau seandainya sudah mengatakan masuk Islam tapi enggak sholat, ya istilahnya seperti ini, pindah dari satu neraka ke neraka yang lain saja gitu. Pindah dari neraka ke neraka yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kondisi masyarakat kita. Inilah kondisi masyarakat kita yang begitu meremehkan tentang kedudukan daripada salat ini. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah." Perkara pertama kali yang akan diangkat dari diri seorang adalah amanah. Orang sudah enggak mau menunaikan amanah, sudah tidak bisa menunaikan amanah. Seperti kita saksikan ya, pejabat-pejabat di negeri kita gitu ya. Kita tidak perlu nyebutkan satu persatu. Disumpah di atas kepalanya dengan apa? Al-Quran. Demi Allah atau sebutnya apa gitu ya. Masya Allah. Sudah bersumpah. Dibebankan amanah kepadanya. Kemudian setelah itu apa? Korupsi. Subhanallah. Hilang amanah dari dada-dada kaum muslimin atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Wa akhir ma yabqa min dinihim as-salah, dan perkara terakhir yang tersisa pada mereka adalah salat. Jadi ini perkara terakhir. Terakhir saya sudah apa? Sudah banyak yang enggak ngerjakan. Ini menunjukkan kita itu sudah di akhir banget dari zaman. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, salat merupakan pesan di antara pesan-pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat beliau mengingatkan kepada para sahabatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "As-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum." Salat, jagalah salat dan juga perhatikan hak-hak dari budak-budak kalian. Ini yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Salat. Wahai umatku, jagalah salat.
Demikian juga apa? Perhatikan hak-hak daripada budak. Kalau ada perbudakan tentunya. Kemudian yang kelima, tentang kedudukan salat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian khusus kepada orang-orang yang menjalankan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Surat Maryam ayat yang ke-54. Ini yang ke-54 yang saya bacakan. Wadhkur fil kitabi Ismail, ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya beliau Ismail adalah orang yang benar janjinya. Beliau adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Kemudian ayat yang ke-55-nya Allah Ta'ala menyebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis salat waz zakat wa kana inda rabbih mardiyya. Beliau itu memerintahkan keluarganya untuk salat, menunaikan zakat, dan beliau adalah seorang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat di zaman Nabi Ismail itu sudah ada, tetapi tentunya kita tidak mengetahui bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi Ismail. Karena setiap nabi membawa syariat yang berbeda dengan yang sebelumnya, atau setiap rasul membawa syariat yang berbeda dengan sebelumnya. Intinya sama, pokoknya sama, tetapi tata cara pelaksanaan ibadahnya itu berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang Nabi Ismail yang memerintahkan keluarganya mengerjakan salat dan membayarkan zakat. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyebutan Allah tentang Nabi Ismail alaihi salam ini merupakan sanjungan dan pujian. Karena Nabi Ismail mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan nama-nama di dalam Al-Qur'an ada nama yang disebutkan sebagai celaan, ada yang disebutkan sebagai apa? Pujian. Nama yang disebutkan sebagai pujian contohnya nabi-nabi dan rasul-rasul, termasuk di dalamnya Nabi Ismail. Nama yang disebutkan sebagai celaan siapa? Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Abu Lahab. Siapa lagi? Ada yang disebutkan namanya yang lainnya? Qarun. Ini semuanya merupakan apa? Nama-nama yang disebutkan oleh Allah sebagai celaan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang keenam. Kedudukan salat di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang melalaikan dan malas dalam menunaikan salat. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Surat Maryam ayat yang ke-59. Kalau yang bacaan Qur'annya bulan Ramadan ini sehari sejuz sudah hampir sampai kepada surat Maryam. Hari ini hari keberapa? 14. Kalau nyari aman itu sudah harusnya sampai ke 15, karena mungkin nanti Ramadan cuma 29 hari. Kalau nyari aman sekarang harusnya sudah selesai juz berapa? 15. Nyari aman. Nanti pas, kalau pas 29. Kalau seandainya nanti 30 Ramadannya ya nambah 1 juz lagi. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, surat Maryam ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat, fasawfa yalqawna ghayya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim," maka datang sesudah mereka satu generasi pengganti yang jelek, yang mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan yang diperturutkan adalah hawa nafsu. Dan mungkin di zaman kita seperti itu. Salatnya malas tetapi untuk maksiat rajin pol gitu. Salatnya malas, untuk maksiat Masya Allah nomor pertama gitu. Di zaman kita sekarang ini seperti itu. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Mereka itu akan tersesat dari jalan yang benar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang munafik. Di dalam surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Mereka dengan menampakkan Islam, mereka hidup bersama Nabi. Orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah di sini hidup bersama Nabi, sholat jamaahnya juga bersama Nabi di Masjid Nabawi. Coba kebayang, Masya Allah. Kalau seandainya mereka punya iman di dalam hati mereka, mereka dapat pahala yang begitu banyak. Siapa yang tahu keutamaan sholat di Masjid Nabawi? Berapa? 1000 kali lipatnya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipatnya, Masya Allah. Mereka sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi, bersama para sahabat. Didikan Nabi mereka dengar, petuah-petuah mereka dari Nabi mereka apa? Langsung dengar, mereka simak semuanya itu. Tetapi mereka hakikatnya menipu Allah, menipu nabinya, menipu kaum muslimin. Tetapi enggak usah khawatir, Allah Subhanahu wa taala membalas. Wa huwa khadi'uhum, Allah membalas tipu daya mereka. Seperti apa mereka itu? Fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika berdiri salat itu mereka malas-malasan. Yura'unan nas, mereka itu pengen dilihat oleh orang. Orang munafik itu paling berat bagi mereka salat Isya dan salat subuh. Berat banget. Kenapa? Kok berat? Kenapa kok berat? Ngantuk? Apa orang munafik nonton sinetron dulu? Kan enggak ada. Kenapa kok berat? Enggak ada yang lihat. Betul jawabannya. Orang munafik, mereka itu begitu berat salat Isya, begitu berat salat subuh. Karena apa? Tujuan mereka salat itu yura'unan nas, pengen dilihat orang, pengen mendapatkan persaksian bahwasanya diri mereka itu ya Islam gitu. Tetapi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya akan sangat gelap sekali ya. Di zaman belum adanya listrik. Ada yang ngalami yang hadir di sini? Enggak ada listrik, lahir sudah ada listrik. Masya Allah. Langsung di inkubator, Ustaz. Baru lahir langsung dapat listrik di inkubator gitu. Antum udah orang kota sih ya. Ada yang dapat zaman ketika belum ada listrik. Karena mungkin saya orang kampung, jadi saya juga dulu ngalami enggak ada listrik. Masya Allah. Kalau ke masjid itu pakai apa? Nganggo kelari. Kelari, tahu kelari? Kelari apa? Kelari. Daun kelapa yang kering gitu. Bahasa Indonesianya apa itu? Oh, bahasa Indonesianya kok belarak gitu. Belarak itu yang basah. Kalau kelari itu sudah keringnya. Bahasa Indonesianya apa? Enggak komplit kamusnya beneran. Masya Allah, dulu kalau mau ke masjid pakai itu dinyalakan, digoyang gini biar bertahan apinya gitu. Masya Allah sampai ke masjid. Gelap banget di masjid. Saya kebayang ketika itu, subhanallah, di zaman Nabi seperti apa. Zaman dahulu, zaman saya kecil aja ya mungkin ada lampu yang apa? Lampu tempel itu ya, lampu tempel, teplok. Petromak gitu ya. Itu sudah, Petromak udah keren banget Mas. Petromak itu udah keren banget karena terang banget seperti lampu ini kan Petromak itu. Tetapi kalau yang tempel itu kan lampunya seperti itu. Kebayang di zaman Nabi yang belum ada minyak tanah gitu kan ya. Masya Allah gelapnya luar biasa. Maka orang munafik itu malesnya luar biasa untuk sampai ke masjid. Gak ada yang liatin. Akhirnya kan cita-citanya gak terwujud, keinginannya enggak terwujud. Karena apa? Enggak ada orang yang menyaksikan dia. Sementara dia keluar dari rumahnya tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian dari orang. Oh, dia ternyata muslim. Oh, dia muslim.
Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sangat sedikit sekali. Sedikit sekali dalam menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Salat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadatain. Setelah dua kalimat syahadat, salat itu yang terpenting. Nabi SAW menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Apa saja? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Wa iqamis salah. Yang kedua setelah itu apa? Melaksanakan salat. Wa itaiz zakah. Membayarkan zakat. Wa hajjil bait. Kemudian berhaji, wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis ini disebutkan puasa Ramadan yang kelima, tetapi sebagai rukun Islam puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwasanya hakikat Islam itu memang melaksanakan apa? Melaksanakan salat. Geser lagi tolong yang ikhwan. Atau masuk lewat sebelah sini saja, pintu sini masih. Kemudian yang kedelapan setelahnya, salat di dalam Islam sangat penting, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan salat itu secara langsung tanpa perantara. Allah mewajibkan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Kalau semua syariat itu apa? Dengan perantara malaikat Jibril. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana ke mana? Dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis diperjalankan ke langit yang ketujuh, menghadap kepada Allah secara langsung. Untuk apa? Mendapatkan kewajiban apa? Mendapatkan kewajiban salat secara langsung. Enggak ada perantara. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu memperhatikan tentang masalah salat ini. Kemudian yang kesembilan, ringkas saja waktunya tinggal beberapa menit ke depan. Yang kesembilan, salat diwajibkan pertama kali berapa waktu? Berapa? 50 waktu. Kalau dalam 24 jam diwajibkan salat 50 waktu. Setiap berapa menit sekali? Enggak sampai 2 menit. Enggak nyampe setengah jam. Enggak nyampe setengah jam. Belum sampai setengah jam bisa adzan maning doh, Masya Allah. Baru nulis sebentar adzan maning. Baru mau makan adzan lagi. Masya Allah. Tetapi subhanallah, yang 50 waktu ini ditetapkan pahalanya oleh Allah meskipun kewajibannya itu diringkas menjadi 5. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat 5 waktu itu ya cuma 5 saja, tetapi pahalanya tetap 50. Masya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ini merupakan di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena umur kita itu pendek, umur kita itu singkat di dunia ini. Masya Allah, Allah Ta'ala berikan bekal kepada kita. Amal yang sedikit ternyata Masya Allah 5 waktu pahalanya 50 kali salat. Masya Allah. Kita lanjutkan yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka amalan seorang hamba, seorang muslim dengan salat dan mengakhirinya dengan salat di setiap harinya. Dibuka dengan salat subuh,
diakhiri dengan salat Isya. Masya Allah. Ini juga menunjukkan bahwasannya salat itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali salat. Sehingga apa? Ketika bangun tidur langsung salat. Ketika mau tidur, salat. Yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kepada umatnya menegakkan salat. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada keluarganya dan juga umatnya untuk mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Perlu kesabaran salat itu. Sehingga kita dapati banyak orang yang tidak sabar mengerjakan salat. Iya apa tidak? Wajibnya masih sabar, tapi tarawihnya. Coba saja sekarang. Masjid-masjid yang tarawih, ngadakan tarawih sekarang, jumlahnya berapa? Sama dengan malam pertama Ramadan? Mengalami kemajuan? Kemajuan softnya gitu. Masya Allah. Itulah yang terjadi. Banyak orang yang mengerjakan salat saja enggak sabar. Ini belum sabar gitu. Seharusnya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam melaksanakan salat. Kemudian yang ke-12, salat ini diperintahkan sejak usia sangat dini, usia 7 tahun. Dan ketika usia 10 tahun enggak mau mengerjakan salat, boleh diapakan? Waktu apa ini? Bekalnya simpan dulu mas, bekalnya. Nabi SAW beliau bersabda, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Dan kalau sudah 10 tahun tetap tidak mau mengerjakan salat, mau meninggalkan salat, usia 10 tahun masih mau meninggalkan salat gitu ya, maka pukullah, dibolehkan. Tetapi pukulannya bukan uppercut mas, bukan hook, tetapi pukulan darban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang tidak menyakitkan, sebagai peringatan, sebagai kasih sayang dari orang tua. Dan ini masing-masing antum tentunya menjadi calon orang tua bagi anak-anak antum semuanya. Tolong diperhatikan, Allah memerintahkan melalui nabinya, perintahkan salat ketika usia 7 tahun. Dan perintahnya bukan ketika masuk 7 tahun perintah sekali, masuk 10 tahun perintahkan lagi, enggak mau pukul, bukan. Prosesnya lama sekali. Setiap waktu sholat harus orang tua, ayah atau ibunya mengingatkan, sholat nak, sholat nak, sholat nak. Berarti berapa kali? 3 tahun. Mulai dari 7 tahun kan 8, 9, 10. Seharinya 5 kali. Berapa kali harus berarti? Berapa ribu kali? Coba hitung yang cepet ya. Loadingnya kesuwen ya. Sehari 5 kali, ping 360 setahun. Nah udah, berapa ketemu? Loading juga. Kalikan 3 kali, 5.400 kali. Antum ngomong sama anak, ngomong nak sholat selama berapa kali tadi? 5.400 kali, Masya Allah. Baru boleh mukul di dalam agama kita. Kadang-kadang bapak atau ibu merintahkan anaknya suruh mandi, 2 kali diperintah enggak mau, jebret gitu kan. Jangan ngatakan Islam itu kejam. Jangan ngatakan Islam itu kok kasar banget sih main pukul, kok membolehkan mukul. Hitung dulu 5.400 kali ngomong merintahkan, kalau tetap enggak mau itu baru boleh mukul. Kadang-kadang ibu merintahkan anaknya suruh belanja apa ke warung sebentar gitu. Kemudian apa anaknya mainan aja. 2 kuping ora jane. Padahalnya 2 kuping tapi ibunya takon gitu, subhanallah.
La ilaha illallah. Mukul lagi, sudah ngomong kayak gitu kemudian mukul. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Islam itu sangat sayang banget. Sampai berulang kali diperintahkan baru boleh mukul. Dan pukulannya tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan rasa sakit. Sebentar lagi ya, Masya Allah. Dari apa yang kita sebutkan ini, kita ngambil sebuah kesimpulan ini. Kesimpulan di akhir kajian ini. Kesimpulannya adalah, meninggalkan sholat adalah merupakan dosa besar. Bahkan orang itu kehilangan nama sebagai seorang muslim kalau meninggalkan salat. Meninggalkan salat itu sudah keluar dari Islam. Orang yang enggak salat itu bukan muslim lagi. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Dan ini merupakan kesepakatan di antara para sahabat, sebagaimana dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in. Salah seorang tabi'in mengatakan bahwanya sahabat itu bersepakat orang yang meninggalkan salat itu non-Islam. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, perbedaan kami dengan orang non-Islam adalah salat. Siapa yang meninggalkannya telah kafir, kata Nabi SAW. Jadi yang menghukumi bukan ustadz, bukan ulama siapa. Yang menghukumi adalah Nabi sendiri yang membawa syariat ini. Sekarang pertanyaan di akhir kajian adalah, apakah akan bermanfaat kalau seorang beramal dalam kondisi kafir? Bermanfaat apa tidak? Tidak. Terjawab sudah judul kajiannya. Judul kajiannya apa? Puasa tapi tidak sholat. Terjawab atau belum? Yang datangnya telat ya dapat kesimpulannya saja. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu saja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi, keterbatasan ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan majelis kita sebagai majelis yang diberkahi, dan perpisahan kita nantinya adalah kita telah diampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.